terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencipta. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Sungguh satu anugerah dan kebaikan Tuhan semata kalau sore hari ini, meskipun kita terpisah jarak dan tempat, tapi kita sore hari ini bisa beribadah bersama-sama. Sungguh satu kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama, pribadi lepas pribadi, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, memuji dan menyembah Dia, mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon perkenanan Tuhan melayakkan dan menguduskan setiap kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Kau Allah yang baik, sungguh yang teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur sore hari ini keadaan kami baik karena semua kemurahan Tuhan. Dan sore hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau, menaikkan syukur kami kepada Engkau, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Dan sore hari ini biarlah setiap apa yang kami kerjakan menjadi satu perkenanan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan bertata atas pujian kami, Tuhan bertata atas ibadah kami, dan melalui ibadah kami sore hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan Tuhan, dan biarlah Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu, segala kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang terutama dalam hidup ini, kita meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus Tuhan. Biarlah segala hati kita mengucap syukur yang terbaik atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lebih lagi katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
segenap hatimu katakan haleluya. Haleluya, oh yes. Katakan dengan lebih lagi, kami mencintaimu Yesus, kami mengasihimu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya, kami mengasihimu Yesus. Oh haleluya, haleluya, saya mau cinta lebih lagi. Haleluya, haleluya, segala pujian, oh segala hormat, oh cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, Yesus dengan hatimu. Saya mau cinta Yesus. Sembah nama Yesus, sembah nama Yesus. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, kami mengasihimu. Kau yang terutama bagi kami, Kau yang terutama bagi kami, Kau segalanya bagi kami Yesus. Biarlah segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagi namamu. Oh Yesus, kami mengasihimu segenap hati, segenap jiwa. Kami mencintaimu segenap hati, segenap jiwa. Yang terutama bagi kami, oh meninggikan, memuliakan. Haleluya, biarlah segala pujian bagimu Yesus, biarlah segala hormat bagimu. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang disembah. Kami menaikkan syukur, kami menaikkan hormat, kami menaikkan pujian yang terutama bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji. Segala yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, hati kami penuh limpah syukur Tuhan, hati kami penuh limpah syukur Tuhan. Kami mengasihimu, kami menghormati Engkau, kami menghargai Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami meninggikan Yesus, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh kami percaya Yesus, segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu, Engkau yang bisa melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, biarlah segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan jikalau sebentar kami bersama dan mendengarkan firman-Mu sore hari ini, mari Tuhan mempersiapkan setiap kami. Biarlah kami menaruh iman percaya kami kepada firman-Mu. Firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang sanggup mengubahkan, firman-Mu yang menjadi pengharapan bagi kami. Biarlah Engkau berfirman sore hari ini, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, amin, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan sebab kasih-Mu. Amin, amin. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Mari lebih lagi dan persiapkan hatimu menerima firman Tuhan sore hari ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan, oh, Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Dan sembuhkanmu, Yesus Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, no, bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu.
Ku percaya padamu. Haleluya. Benar Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau yang telah mati menebus kami dan Kau hidup kembali untuk memuliakan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk hari Sabat ini, walaupun kami berjauhan dengan jemaat satu dengan yang lain, tetapi kami tetap dekat di dalam Tuhan. Terima kasih kasih-Mu yang mengikat kami Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang menolong kami, sehingga kami masih memiliki satu hati di dalam Kristus oleh karena keadaan. Dari Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu sore hari ini. Engkau berkati kami ibadah sore hari dari awal hingga akhir, dan Engkau berkati jemaat yang di rumah. Mari Engkau menolong, berkati dan lawat keluarga masing-masing dengan kuasa-Mu. Hadirlah dalam keluarganya, Engkau menjamah dan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan, sehingga setiap keluarga Kau bawa punya pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan, sehingga tetap kuat dan kokoh dalam kehidupan dengan menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pujilah Tuhan, mengalir kuasa-Mu berkati kami dan urapi kami, hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, urapi dengan urapan baru, mengerti firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, maupun yang di gereja beberapa orang saja. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan Allah, bahwa Allah itu baik, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mungkin kita tetap berjauhan hari-hari ini, dan duduk pun harus pakai jarak. Ya, haleluya. Ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan peraturan pemerintahan, kita harus social distance, harus ada jaga jarak. Ya, tetapi satu hal, ruangan bisa membatasi, tembok bisa membatasi, tapi kasih Tuhan kita adalah kasih yang sama. Rohnya ada di mana-mana, roh Allah ada di rumah-rumah, ada di gereja, ada di hatimu. Oleh karena itu berbahagia kalau setiap hari hati kita, setiap saat hati kita selalu datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, maka masalah menjadi apa? Biasa. Kalau kita percaya Allah itu dahsyat, maka Anda percaya bahwa Allah bisa buat mujizat. Oleh karena itu apapun persoalannya hari ini, tantangan hari ini, bulan ini, tahun ini, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya. Gereja kita memiliki tema gereja, ya Januari sampai April masih adalah tentang iman. Ya, dan berikut tentang pengharapan dan kasih. Tapi satu hal tetap luar biasa kasih Tuhan untuk Anda dan saya. Itu yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita menikmati kehidupan. Dan paling kecil sekali, skop yang paling kecil adalah bisa hidup. Ya, melihat situasi dan kondisi kita bisa hidup, itu mengucap syukur. Semua yang terjadi hari-hari ini membawa setiap orang, setiap hati untuk menyadari hidup ini ternyata kecil, bagaikan debu kalau kena angin terbang. Dan Allah itu Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa, sanggup mengadakan segala perkara dan sanggup menolong setiap umatnya. Sehingga berbahagialah untuk Anda dan saya yang hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Mari sore hari ini kita akan belajar, kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan dari Mazmur pasal 34 ya. Mazmur 34 kita akan membaca ayat 1 sampai 8. Saya akan baca bagi saudara ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, kita mengucap syukur terus kepada Allah. Karena hidup ini datang dari kepada Dia, dipelihara olehnya, dan selalu menikmati anugerahnya. Puji Tuhan. Ya, dari sini kita melihat dari Mazmur 34, saudara, ini ada pengalaman yang luar biasa dari Raja Daud, atau orang bilang Nabi Daud. Ya, dalam pengalaman kehidupannya, bagaimana tantangan yang besar. Ya, dalam pasal ini, perikop ini dilatar belakangi Raja Daud. Dia takutnya bukan main. Dia stres, depresi. Sebelah kiri gak ada yang menolong, sebelah kanan gak ada yang menolong. Ke belakang ada musuh. Saul bersama dengan pasukannya lari ke depan, ketemu Akis, orang CS-nya Goliat yang dibunuh oleh Daud. Betapa takutnya luar biasa. Sehingga ayat 1 dikatakan Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Haleluya. Pura-pura tidak waras berarti apa, saudara? Setengah gila. Sakit yang paling berat saya mau katakan pada Anda, sakit yang terberat bukan karena engkau dipukul orang, engkau dikompres, sembuh lagi. Sakit yang kalau kita jatuh bisa lalu kita diobati. Tapi sakit yang paling berat ada di dalam jiwa. Iya. Karena apa? Sakit ini sangat perih sekali. Dan gak ada obatnya, saudara. Saya percaya saat itu, kalau ada obat tidur pun, Daud akan makan obat tidur, lari ke hutan. Ya, mungkin kalau dia ada penawar hidup, mungkin Allah akan lari bagaimana menyelesaikan hidupnya. Kan terlalu berat. Mungkin jemaat juga mengalami. Dan mungkin hari-hari mungkin menjadi tekananmu. Saya mengatakan masalah yang menimpa bangsa kita tentang kita harus tinggal di rumah, stay home, work home, kerja di rumah, learn home, belajar di rumah, semua hal di rumah. Iya, rasanya bosan di rumah. Tapi saya mengatakan seolah-olah itu penderitaan, tetapi itu penderitaan biasa. Saya teringat pada waktu SMP. Iya, saya SMP di Widyacana, di Gresik sana. SMP saya dekat pelabuhan. Suatu hari ada anak yang main di depan kelas. Karena dia main peta umpet, saya sampaikan, ini anaknya. Lalu saya teringat, saudara, cuma saya nggak dendam. Dulu dendam, sekarang nggak dendam. Iya, namanya Edi. Bersum anak itu kecil, besar saya. Saya katakan, ini anaknya, saya bilang gitu. Lalu yang Edi lalu berdiri mengatakan, nantang dah kon, karena kita di Gresik. Oh iya, ayo, gitu. Saya gitu, saya siap nantang. Pada waktu saya kejar, saya pukul, aduh saudara, dia teriak orang kampung, saya digebuki orang kampung. Teman-teman muda semua, belasan, kepala saya, mata saya bengkak, tubuh saya. Diterima dari sekolahan, saya pulang dengan tertatih-tatih, mata banyak bengkak berdarah. Diobati sembuh, saudara.
Iya, cemburu. Tetapi satu hal yang menyakitkan, pada waktu saya duduk di bangku SMA dan karena namanya anak muda saat itu bertengkar, lalu ada satu intimidasi mengatakan, aku jangan katakan aku punya orang hebat kalau gak bisa bunuh kamu. Intimidasi ini menjadi sakit di dalam hati, menjadi ketakutan, menjadi depresi, lari kemana-mana, gak ketemu obatnya. Saya percaya lagu saat masih duduk di bangku SMP, lagu itu yang masih terkenal itu lagunya Nia Daniati mungkin. Bayangkan hidupmu tak pernah gila. Oh betul saudara. Orang sakit penyakit, tantangan berat adalah gila. Iya, mungkin saya setengah gila, 1 tahun. Dari situ saya pengalaman dengan Tuhan dan saya didoakan hamba Tuhan. Jangan takut dengan orang yang bisa bunuh. Takutlah pada Dia yang bisa membunuh, binasakan. Bangkitlah roh saya menjadi kuat kembali, dan saya tidak takut dengan siapapun juga kecuali Tuhan. Kelaparankah, ancaman, pembunuhankah, setankah, nggak pernah takut sampai hari ini. Karena Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan Daud di sini betapa perihnya hatinya, dikatakan waktu pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Saudara, saya melihat kisah ini tragis sebetulnya. Iya, dari belakang dikejar pasukan nih pemerintah, dari depan ketemu orang-orang yang gak senang dengan dia. Bagaimana hidup dia sendirian? Kalau dia jadi raja, dia punya pasukan, dia main sendirian. Tapi satu hal, pengalamannya Daud, saudara, ini pengalaman luar biasa. Dia aman dalam perlindungan Tuhan. Apa rahasianya? Mari kita akan lihat dalam perikop ini apa yang menjadi rahasia sehingga Daud itu tetap eksis dan hebat dan luar biasa. Ya, ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Satu rahasia kalau Anda ingin menang dari permasalahanmu, satu rahasia kalau engkau ingin menang dari depresi hari-hari ini, jangan tinggalkan pujian untuk nama Tuhan. Jangan tinggalkan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan kokoh, engkau ada kekuatan. Apapun pressure yang terjadi, sudah akan menang. Karena apa? Karena ada pujian dalam. Kalau kau menang dari masalah, maka masalah yang lain akan kau tuntaskan. Tetapi kalau kau biarkan kau ketakutan, kecil hatimu, ciut perasaanmu, rasanya mau mati dan kau gak bangkit, mati beneran. Tetapi kau sudah katakan, kalau kau bangkit di dalam Tuhan, ya, ada punya masalah, ya, jangan lupa, kalau kau khawatir hari ini, carilah pengalaman dengan Tuhan. Pujilah Tuhan pada permasalahan, engkau akan kuat. Dari sini kita juga ingat, saudara, pada waktu Daud akrab dengan anaknya Saul, raja Israel pertama, namanya siapa? Nathan. Dia menyanyikan lagu bersama-sama, muji Tuhan, berjalan bersama. Iya, dia teman karibnya, soulmate-nya luar biasa. Ya, tetapi Saul tidak senang dengan Daud ini karena orang ini kelihatannya ada benih-benih yang akan menjadi satu, punya kapasitas menjadi seorang raja, sehingga hati Saul pun gak senang dengan dia. Kita lihat itu, saudara, pada waktu Daud di rumahnya Saul, ada satu pengalamannya Daud apa? Pada waktu Saul itu setan merasuk dan marah-marah, apa yang dikerjakan Daud? Memuji Tuhan dengan kecapi. Diambillah gitarnya, dinyanyikan pujian. Kemurahanmu lebih dari hidup, datanglah mujizat Tuhan. Saulnya waras, gak marah, masalahnya selesai, semua sejahtera. Karena apa? Ada pujian bagi Tuhan. Amin. Apapun masalahmu di rumah, itu lebih besar Tuhan.
daripada masalahmu, sehingga engkau bisa menuntaskan. Iya, tantangan banyak sekali, persoalan banyak sekali. Jangan pikirkan masalah itu terus, tapi pikirkanlah kuasa Tuhan. Kalau punya masalah perlu Anda tulis, cari pengalaman dengan Tuhan. Karena kalau sebagai orang Kristen engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, rapuh hidupmu di dunia ini, rapuh imanmu. Tetapi kalau kau punya pengalaman dengan Tuhan, engkau akan kuat dan mengatakan Allah luar biasa, dan engkau akan menolong banyak orang pengalaman hidupmu. Bukankah hidup ini adalah ibarat belajar? Sekolah di bangku sekolah boleh selesai tamat waktunya. Sekolah di bangku kuliah bisa selesai pada masanya. Tetapi sekolah dengan Tuhan seumur hidup kita. Sekolah dengan Tuhan itu selama-lamanya. Oleh karena Tuhan mengatakan yang berbahagia orang yang menjadi murid Kristus Tuhan. Ya, di sini kita melihat apa? Yang pertama adalah ada pujian bagi Tuhan. Wah, luar biasa. Oleh karena itu kita punya lagu-lagu yang di aransemen yang bagus. Kok boleh di Kempot saja lagunya bisa mendatangkan dana miliaran untuk corona. Ya, ya. Berapa miliar? Ada yang tahu? Iya. Lagunya di Kempot itu 4 miliar. Wah, luar biasa. GBS Jawa Tengah, hamba Tuhan mengumpulkan dana itu sekitar 30 juta. Karena kita akan peduli dengan pelayanan hamba Tuhan di desa-desa. Ya, ya. Luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudara, walaupun situasi ini juga banyak anak Tuhan yang kirimkan berkat sehingga kita juga bisa membagi untuk tetangga. Gak semua dapat yang butuhkan. Karena apa? Saya percaya banyak berkat memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Ya. Orang harus suka memberi, ya. Orang yang suka menabur pasti akan menuai. Ya, kalau dapat berkat, ya ucapkan syukur. Ya, ada yang dapat, ya puji syukur Tuhan. Kalau nggak dapat, ya puji Tuhan. Tuhan akan memberikan yang lebih banyak. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita lihat di sini pengalaman Daud, ya, yang hebat dan luar biasa. Ya, yang mengalahkan ketakutan, mengalahkan kegilaannya adalah apa? Memuji nama Tuhan. Karena nama Tuhan nama yang dahsyat, nama Tuhan itu nama yang mulia, nama Tuhan itu nama yang ajaib. Nama Tuhan makin kita sanjung makin luar biasa. Nama Tuhan makin kita agungkan, turunlah keagungannya. Nama Tuhan kita muliakan, turunlah kemuliaannya. Sehingga apapun persoalannya Tuhan akan datang di dalam hatimu, sehingga memberikan kau kuat menghadapi tantangan. Dan yang kedua kita lihat apa yang dikerjakan, ya, apa yang dikerjakan oleh Daud. Ayat yang berikutnya dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang merendahkan hati dan bersuka cita. Ya, merendahkan hati dengan sukacita. Yang kedua adalah berbicara bagaimana orang itu mau mengagungkan Tuhan, mau merendahkan diri secara sadar. Orang ini berbicara orang yang rendah hati dengan sukacita, saudara. Jadi jangan orang merendahkan, mengatakan, oh Allah itu baik, aku percaya, tetapi hati mengatakan aku yang lebih hebat. Ini namanya sombong malahan. Maka ada istilah mengatakan ada orang merendahkan diri di atas gunung. Artinya apa? Mengatakan bahwa aku itu nggak ada apa-apanya ya. Aku ini sudah nggak berdaya, nggak berguna, nggak layak pada Tuhan. Padahal di balik hatinya mengatakan bahwa orang semua itu gombal semua, aku lebih hebat. Inilah gambaran pada orang nggak rendah hati. Ya, orang yang rendah hati ini dikatakan merendahkan hati dan bersukacita itu satu gaya hidup yang susah. Orang merendahkan hati kadang terbawa arus nangis, tapi orang merendahkan hati dengan sukacita itu harga yang mahal. Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya dengan sukacita sampai di atas kayu salib, sampai dia mati. Sehingga dia dapat nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8, 9, 10 berbicara Yesus merendahkan dirinya sama dengan manusia
dan taat sampai mati di kayu salib. Berbicara apa? Kerendahan hati yang sepenuhnya. Karena itu saudara, ini berbicara bagaimana kekayaan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, hati yang mengasihi Tuhan sehingga dalam kehidupan bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, hal pertama adalah bagaimana Daud itu memuji Tuhan rahasianya. Yang kedua adalah apa tadi? Dia ada merendahkan diri. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa dia selalu mencari Tuhan. Ayat yang keempat, ya, atau ayat yang kelima, apa di dalam HP bisa 4, Alkitab ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala apa? Kegentaranku. Haleluya. Ya, mencari Tuhan. Tuhan kok dicari? Katanya Tuhan itu maha ada. Dia Allah itu Yehova sama, Allah ada di mana-mana. Kok dicari? Apanya yang dicari? Dari ayat ini mengatakan mencari Tuhan adalah mengakui Tuhan, eksistensinya, kuasanya, namanya yang hebat, firman-Nya yang luar biasa. Akuilah Tuhan. Akuilah firman Tuhan. Maka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mencari Tuhan. Kata mencari ini bukan pergi kemana-mana, tetapi sikap hati mengakui keberadaan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya akan Tuhan itu ada, percaya firman Allah itu ya dan amin, percaya kuasa Allah itu dahsyat, percaya nama Yesus luar biasa. Nah, di sini dengan mau katakan bahwa mencari Tuhan. Apakah saudara pernah mencari Tuhan? Dan kata mencari Tuhan jangan memiliki konotasi seperti Anda dan saya mungkin mencari HP yang bagus mau dibeli, atau hari-hari mencari beras mau dibeli. Bukan. Mencari Tuhan adalah sikap hati mengakui keberadaan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian B. Orang-orang yang sungguh mencari Allah, maka mereka akan mendapatkan upahnya. Ya, saya akan bacanya. Ibrani 11 selalu berbicara tentang iman. Ibrani 11 itu selalu berbicara tentang iman. Ya. Ayat yang ke-6 saya akan baca bagi saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau orang gak percaya pada Allah, gak berarti di depan Allah, gak berguna. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Allah, katakan harus, hukumnya harus percaya Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa. Di sini mengatakan bahwa orang harus percaya itu Allah ada. Kalau orang akhirnya sungguh-sungguh beribadah, membaca firman Allah itu sungguh-sungguh, ngerti nggak ngerti dibaca, memuji nama Allah setiap saat karena luar biasa, mengakui akan kuasa darah Yesus menyucikan dari dosa, percaya bilur Yesus menyembuhkan dari sakit, percaya Yesus akan datang kali yang kedua menjemput orang percaya. Saudara di sana, inilah kita melihat bahwa orang harus percaya Allah ada dan orang itu hebat. Kalau orang nggak percaya pada Allah ada, maka sia-sia kehidupan. Pernah sering saya lontarkan dalam khotbah, bahasanya sederhana, banyak ingat karena itu gampang. Bakso kosongan dimakan orang. Kalau Kristen kosongan dimakan setan. Kok bisa? Anda beli bakso kosongan bisa. Kalau Anda Kristen kosongan, Kristen jadi hatinya nggak ada firman-Nya.
Kristen juga nggak pernah memuji Tuhan. Jangan harap kau kuat menghadapi tantangan. Kalau kau Kristen nggak punya Yesus, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ibadah, nggak pernah memuji Tuhan, kau kosongan. Kalau orang kosongan kan gampang dirasuk ke setan. Saya katakan santet akan tembus pada Anda kalau kau nggak ada firman di hatimu. Setan bisa membelenggu kau, tetapi saat hatimu ada firman, saat hatimu ada kuasa Tuhan, kau akan mengatakan roh yang ada padaku lebih besar dari kuasa dunia. Karena apa? Engkau akan mengalahkannya dan engkau menjadi pemenang dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Luar biasa. Hari-hari ini jangan takut menghadapi virus ini. Allahmu lebih luar biasa. Allah tahu yang dibutuhkan adalah setialah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Jadikan rumah engkau bisa doa bersama dengan istri dan anak. Jadikan di rumah engkau bisa menggali firman Tuhan. Dan saya mengatakan hidupmu itu untuk Tuhan. Amin. Engkau punya keluarga, engkau yang punya suami, hidupmu bukan untuk suamimu. Engkau akan kecewa karena suami manusia biasa. Kalau meninggal, apalagi meninggalkan utang, lebih perkosa lagi. Engkau kecewa dengan istrimu, ada waktunya. Istrimu orang biasa. Kau bisa kecewa dengan anakmu, kau kecewa dengan orang tuamu. Tapi kalau hidupmu untuk Tuhan, kau akan mengatakan bahwa hidupku luar biasa karena Allahku luar biasa. Iya. Nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga sesama. Orang tua jangan lupa. Banyak orang mengasihi sesama. Orang tua orang lain diperhatikan terus, orang tua sendiri ditinggalkan. Oh, ciloko orang itu. Kasih Tuhan, di sini saya senang dalam kehidupan ini berbicara pengalaman dengan Daud itu luar biasa, itu kehidupan sehari-hari. Iya, rahasia ini mari saudara, apa yang terjadi setelah orang itu mencari Tuhan, apa yang terjadi seorang itu menyembah Tuhan, apa yang terjadi orang itu merendahkan ibadah Tuhan. Mari kita akan lihat ayat yang kelima, ayat 6 dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Artinya orang yang bisa memuji nama Tuhan, orang yang merendahkan di hadapan Tuhan, dan dia kehidupannya dia memuliakan nama Tuhan, dia mencari Tuhan dan bertemu Tuhan, dia akan wajahnya berseri-seri, bersinar. Seperti Musa keluar dari Gunung Sinai, turun ke bawah, semua takut dengan Musa karena wajahnya berseri-seri seperti matahari, ada kemuliaan Allah. Demikian pula saudara, kalau Anda dalam pergumulan ini serasa hidupku mau gila, rasa hidupku mau mati, aku mau edan, mari pujilah Tuhan, rendahkan dirilah kepada Tuhan, lalu carilah Tuhan, nanti wajahmu berseri-seri. Karena apa? Ada tanda kemenangan, amin. Ada tanda kekuatan, amin. Masih ada tanda mujizat dalam kehidupanmu, amin. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 bahwa hidupku ini bukan karena melihat, hidupku bukan karena nonton, tapi hidup karena percaya Tuhan ada. Karena apa? Ditonton oleh mata, dilihat oleh mata, apapun baiknya, apapun gantengnya, apapun cantiknya, apapun kayanya, sementara. Tetapi kalau melihat kemuliaan Allah adalah abadi, bahwa pengharapan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan hari-hari ini. Situasi hari ini bukan kebetulan, tapi Allah mau berbicara, memurnikan hatimu, masih mencari Allah atau tidak. Ya, ini saudara, menjadi pertanyaan nanti adalah setelah si COVID ini pergi, COVID-19 pergi, apakah orang-orang masih mau ke gereja? Iya, makin lama katanya makin nyaman di rumah. Ada yang lain mengatakan, aku sudah rindu ke gereja Pak, sudah bosan di rumah, aku pengen ibadah di gereja. Oh boleh. Dia mengatakan, aku ingin komisi, aku ingin kelompok sel aktif lagi, kemana? Bertahan dulu, bertapa dulu, ya. Tetapi yang mengatakan, santai saja, enak di rumah sambil ibadah di depan meja sambil minum kopi.
minum roti, rotinya habis, khotbah selesai, dua-duanya nyaman. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya di GBS Nusa tidak ada, amin. Tidak ada, saya percaya tidak ada. Itu kalau seandainya ada di wedangan ya tidak apa-apa. Ya, ada wedangan nanti sana itu, tidak apa-apa. Tapi saya mengatakan dengan duduk menikmati firman boleh, tetapi saya percaya kalau kita serius waktu dengan Tuhan, sungguh luar biasa, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kita lihat yang pertama apa dikatakan, engkau berseri-seri, ya. Ayat yang ketujuh dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, orang-orang yang takut akan Dia, lalu apa? Lalu mereka diluputkan, lalu meluputkan mereka. Artinya apa? Orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, kepada Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan, orang merendahkan diri kepada Tuhan, ada malaikat yang buat Anda aman. Anda gak usah punya mantra, Anda gak usah punya suhu, punyalah Yesus saja. Banyak memuji Tuhan, malaikat Tuhan akan turun ke rumahmu, menjaga rumahmu. Amin. Walaupun situasi hari ini agak ramai maling maksudnya. Ada sepatu di depan rumah jadi ambil. Udah. Ada gas LPG 10 lebih diambil. Gak diambil, dirampok namanya. Lalu sekarang makin, iya, tetapi jangan takut. Memang hari ini makin ada kesulitan. Iya. Saya sampaikan juga saudara-saudara saya yang mantan, yang sudah lulusan dari Rutan Surakarta, Mas Ragen, yang mendengarkan firman ini, mari kita akan jaga bersama kota Solo. Ya, engkau yang di perempatan, mari kita buat aman bersama. Iya. Walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi saya mengatakan, engkau yang ada di parkiran, di mana saya berada, mari saya sampaikan, daerah Balong sekitarnya saya katakan, Gede, mari kita jaga kota Solo. Iya. Supaya kota Solo tentram, karena kita milik bersama. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Yang pertama adalah malaikat Tuhan berkelemah mengelilingi orang-orang yang takut akan Dia. Bukan orang yang beragama, tapi orang yang takut akan Dia. Oleh karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Allah, orang itu pasti menghormati Allah. Orang yang menghormati Allah pasti menghormati orang tuanya. Orang takut akan Tuhan itu pasti akan merendahkan diri menyembah Tuhan, mencari Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga gak stres lagi, tapi berseri-seri dan dilindungi Tuhan. Ayat yang ke-8, mari kita baca bersama. 1, 2, 3, ayat 8. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya, amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Allah kita yang dahsyat, beri kekuatan, beri kemenangan. Tantangan boleh datang, masalah boleh ada, situasi boleh menakutkan, tapi pertolongan Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. 3 hal yang kita kerjakan apa? Puji terus nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Yang kedua apa? Rendahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Carilah Tuhan selama bisa ditemui. Dengan baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dengan kita berdoa sehingga kita menemukan kebaikan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bawa hati kita kepada Allah, mengucap syukur kebaikannya. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau terlalu baik bagi kami. Masalah hari ini menekan pressure kehidupan, jiwa, roh kami. Jiwa seolah-olah gak bisa bangkit karena banyak masalah. Roh seolah-olah gak bisa datang ke surga menyembah-Mu. Berdampak tubuh kami menjadi lemah dan sakit. Tapi biarlah beri kami pengalaman dengan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Daud yang terlalu banyak masalah sampai pura-pura gila, keterlaluan banyak masalah. Tapi ada rahasia yang Kau berikan, memuji nama-Mu setiap saat dan berusaha merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Yang ketiga, mencari Tuhan, suka baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan berseri-seri Kau berikan, malaikat-Mu Kau kirimkan menjagai, dan akhirnya kami kecap, sungguh Allah itu luar biasa.
Hambamu sudah selesai bicara, menyampaikan isi hati. Mari Engkau Roh yang Kudus menerjemahkan firman-Mu dengan lebih sederhana, dipahami oleh segenap pendengar dan semua jemaat, dan menikmati firman. Demi dalam nama Yesus mengucap syukur, yang diberkati kita katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Berkat yang luar biasa kita terima sore hari ini. Satu firman yang menguatkan sungguh iman kita dalam menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan kita. Pengumuman yang perlu disampaikan, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang terkasih yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati, sehat, panjang umur, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kemudian untuk ibadah komisi masih diliburkan. Untuk doa pagi masih berjalan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian doa puasa juga masih diadakan setiap hari Kamis. Kemudian juga diadakan kontak doa setiap hari jam 7 malam. Bersama-sama kita akan berdoa di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk jemaat yang menghendaki baptisan air, mohon bisa langsung menghubungi WA Bapak Gembala langsung, nanti akan dilayani oleh beliau secara langsung. Jadi sekali lagi, bagi jemaat terkasih yang menghendaki baptisan air, yang rindu untuk dibaptis, silakan menghubungi kepada Bapak Gembala secara langsung. Demikian informasi untuk minggu ini kami sampaikan. Kita akan tutup ibadah kita sore hari ini, kita akan berdoa bersama, kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, yang mau baptis ya karena keadaan yang berjauh juga, menjaga tidak keluar rumah, maka nanti masuk dalam grup WA atau kita buat Zoom, sehingga kita akan saya sampaikan materi-materi di dalamnya, dan nanti baru kita akan ada baptisan. Dan demikian pula seperti biasa, kalau mau bagi Bapak Ibu yang beri persembahan, mari bisa langsung ke gereja, bisa ditransfer, itu bisa rekening atas nama saya. Lalu bagi kelompok sel yang sering adakan streaming atau kondisi streaming bersama, ke Anda membutuhkan kuota untuk pulsa, persembahan Anda bisa dibelikan ya, jangan khawatir, hamba Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Persembahan Anda gunakan beli pulsa, tidak apa-apa ya, sehingga Anda bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan doa syafaat untuk bangsa negara. Kita akan masuk dalam doa. Mari saudara untuk bangkit berdiri, yang di rumah maupun di tempat ini. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, Allah sumber kehidupan, sumber pengharapan, sehingga orang yang mati Kau hidupkan, yang kehilangan harapan Kau berikan pengharapan, karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Kami belajar di pengalaman menjauh, yang punya pengalaman hidup dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami Kau punya pengalaman dengan Engkau, bahwa penderitaan yang kami alami bukan untuk membunuh kami, tapi supaya kami punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kami punya pengalaman dengan Tuhan, kami lulus, maka kami dapat menolong orang yang lemah, menolong orang yang dalam tantangan, dan berkemenangan. Karena hidup itu indah, karena Tuhan merancangkan, ada rancangan yang indah. Tuhan berkati semua yang sore yang bagian melayani, berkati keluarganya masing-masing, berkati suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, berkati hidupnya untuk bangkit dari pemenang, dari permasalahan, sehingga enggak terpuruk dalam permasalahan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang di rumah, yang lemah Kau kuatkan, yang terancam sakit Engkau beri kekuatan, beri kemenangan, yang diancam oleh orang berikan perlindungan, Engkau lumpuhkan orang yang mengancamnya, karena di biji mata-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-Mu dengan ekonomi, Kau cukupkan kesehatannya, masa depannya Tuhan Engkau menolongnya. Berkati juga tetangga gereja, lawat tetangga gereja kami dengan bahagia dari surga, kedamaian, kebersamaan. Daerah ini penuh kemuliaan Allah, karena Allah luar biasa bertata di tanah ini. Berkati juga Solo dan penuh kemuliaan-Mu. Berkati Pak Rudi yang mengampu Solo, supaya Solo cepat tuntas dari segala virus, segala sakit, sehingga Solo sejahtera. Lindungi Pak Rudi di kesehatannya, kekuatannya, keluarganya, bersama stafnya, memberkatinya. Tuhan, Kau memberkati Solo,
pagari Solo dengan damai sejahtera-Mu, pagari Solo dengan kekuatan-Mu, sehingga Solo sejahtera, keluarga kami sejahtera, ibadah kami penuh sukacita. Berkati gereja-gereja di Solo, merendahkan diri kepada-Mu, bergandengan tangan menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan di kota Solo, menghadirkan Tuhan di Indonesia, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan mengampu Indonesia dari pusat sampai daerah, berkati, mampukan dan mampukan. Berdoa untuk para militer, kepolisian, tenaga medis, ke pengadilan, bergandengan tangan untuk membawa Indonesia perubahan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan saudara kami yang kena PHK, jam malam beri penghiburan, kekuatan dan buka pekerja secara pribadi, menghidupi sehingga dia akan tenang hatinya. Kami berdoa saudara kami yang masih terlibat dalam kriminal Tuhan, Allah jamah yang di perempatan, di pasar-pasar, di mal-mal, jamah hatinya, lunakkan, beri hati kasih, mau usah. Saya percaya Tuhan tidak berencana memelihara. Berkatinya Tuhan, berkati gereja-gereja seluruh Indonesia, berkati seluruh muka bumi. Berkati Tuhan, kalau kami melihat Wuhan, Korea boleh dipulihkan dari virus corona ini. Kami percaya bangsa Indonesia memberkati juga bebas dari corona, karena Allah luar biasa ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan juga mengasihi bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan gereja. Mari kami yang di rumah akan selesai ibadah, bila berkat penyertaan-Mu ada pada kami, dan Roh-Mu yang kudus dan sejahtera datang ke setiap keluarga dan dalam hidup kami. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikir kepada Allah, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu selalu, Tuhan melindungi setiap langkah-Mu, Tuhan selalu kekuatan hidup-Mu. Kiranya Tuhan berkati kehidupan-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rahmat nikmat dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus turut melimpah dalam hidup-Mu dari petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.